Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilaina min anfusina wa ahlina wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan cintamu atau kemampuan mencintaimu. Dan juga aku mohon kepadamu ya Allah, berilah kami kemampuan mencintai setiap hamba-Mu yang mencintaimu. Juga dapat mencintai apa saja amalan yang menyampaikan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu kepada kami dan cinta kami kepadamu sesuatu yang lebih kami cintai, melebihi daripada cinta kami kepada diri kami sendiri, harta benda kami, ahli keluarga kami, bahkan lebih kami cintai daripada air yang sejuk ketika kami kehausan di tengah gurun Sahara. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi
Hadis Nabi bersumber daripada Abu Darda radhiyallahu an. Dirawikan oleh Imam At-Tirmizi. Darjah hadisnya hasan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, lagi sekali kita dapat bersua menyambung kuliah mingguan kita, dan panjang lebar kita telah bicara tentang rahsia kalimah la ilaha illallah, kalimat yang akan dapat membebaskan seseorang daripada api neraka dan memasukkannya di dalam surga, tentu dengan syarat-syarat yang mesti dipenuhi, syarat-syarat yang telah kita pelajari sama. Malam hari ini saya ingin memberikan penegasan sekaligus penutup bagi penjelasan tajuk ini yang sudah bersiri-siri. Khasnya bagi syarat yang ketujuh, yakni mahabbah. Penjelasan malam hari ini bukan sekadar penjelasan penutup bagi uraian yang telah dipelajari sebelumnya, tetapi perlu saya sampaikan juga, malam ini adalah musyrah kita yang terakhir sebelum menjelang Ramadan. Karena minggu depan saya berhalangan dan minggu satunya tentu sudah masuk bulan Ramadan. Jadi bila diizinkan oleh Allah, kita akan jumpa selepas raya nanti. Jadi malam ini pengajian terakhir sebelum menjelang Ramadan, karena sebenarnya saya ketahui tadi, walaupun minggu depan belum Ramadan, tapi saya berhalangan hadir. Harap maklum. Jamaah sekalian, mari sama-sama kita buka Al-Qur'annya bagi menambahkan penjelasan tentang mahabbah menjadi syarat la ilaha illallah. Lihat Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran ayat 31. Sudah, kalau sudah saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Ali Imran 31 yang bermaksud, Kul katakan wahai Muhammad, beritahukan kepada umatmu,
In kuntum, jika adalah kamu sekalian, tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah, mahabbah. Fattabi'uni, maka ikuti oleh kamu akan aku. Dan jika kamu telah mengikuti aku, mana apabila kita telah mengikuti Nabi Muhammad atas perintah Allah, yuhibbukumullahu, pasti Allah akan mencintai kamu. 1. 2. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dia akan mengampunkan atau memberi pengampunan bagi kamu atas dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Jamaah sekalian, mari kita kaji ayat ini. Ayat yang cerita tentang mahabbah, mencintai Allah, yang menjadi syarat diterimanya kalimah la ilaha illallah. Saya ulangi. Ayat ini cerita tentang mahabbah, yang menjadi salah satu syarat diterimanya kalimah la ilaha illallah. Dan bila kalimah la ilaha itu diterima oleh Allah, orang tersebut merdeka daripada neraka dan masuk surga. Paham ya? Supaya ini. Lalu dalam ayat ini Allah jelaskan pada kita bagaimana cara kita menzahirkan mahabbah kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menzahirkannya? Mungkin kalau kita ditanya, kamu mengucapkan la ilallah, sudah. Kamu tahu salah satu syarat la ilallah untuk diterima oleh Allah? Sudah tahu. Tolong sebutkan satu saja. Ya, yang tadi namanya mahabbah. Adakah kamu sangat mencintai Allah? Iya, kami cinta Allah. Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya. Apa buktinya? Apa bukti bahwa kamu ini mencintai Allah? Nah, disinilah ayat ini memberi kita garis panduan. Allah perintahkan Nabi, wahai Muhammad, beritahu pada umatmu yang beriman tentunya. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti oleh kamu akan aku. Itu aja syarat dia. Itu saja dalam ayat ini cara untuk kita menzahirkan, membuktikan kejujuran kita mahabbah kepada Allah. Yang menjadi syarat ketujuh bagi diterimanya kalimah la ilaha illallah. Apa itu? Mengikuti Nabi. Saya gunakan istilah ittiba'ur rasul. Ittiba'ur rasul. Bukan tabi'ur rasul. Kalau tabi' itu mengikuti, kalau ittiba' mengikuti dengan bersungguh-sungguh. Ayat ini bukan tabi' fatba'uni, tapi fattabi'uni. Maknanya Allah suruh
kita mengikuti bersungguh-sungguh Rasulullah. Itu cara kita membuktikannya. Dan Allah telah berjanji, bila kita telah mengikuti Nabi sebagai bukti kejujuran mahabbah kita kepada Allah, Allah akan bagi 2 balasan. Balasan pertama, cinta kita pada Allah berbalas. Kita kata cinta pada Allah, Allah pun kata, aku cinta kamu. Jadi tidak bertepuk sebelah tangan. Balasan kedua, Allah ampunkan dosa kita. Masya Allah. Bila seseorang itu sudah dicintai oleh Allah, dosanya diampun. Dengan terampunnya dosa, merdeka daripada neraka. Bila sudah merdeka daripada neraka, dengan rahmat Allah, ia masuk surga. Macam mana? Agar cinta kita berbalas, dibalas oleh Allah. Dan dosa kita diampun. Allah kata dengan nyata, ikuti nabiku. Ittiba'ur Rasul namanya. Nah, apa yang wajib kita ikuti daripada Nabi? Apa yang wajib kita ikuti daripada Nabi? Allah suruh ikuti Nabi. Dari aspek mana kita wajib mengikuti Nabi? Ada 3. Tolong diingat. Tidak banyak yang Allah suruh kita mengikuti Rasulullah. Secara umum hanya ada 3 sahaja. Tak banyak. Yang pertama, kita wajib mengikuti Nabi dari aspek akidah. Keimanan. Aspek akidah, aspek keimanan, mengesahkan Allah. Bagaimana Nabi mengajar akidah, keimanan kepada Allah pada sahabatnya, sahabat mengikutinya, tabiin mengikutinya. Nah, kita pun mengikutinya. Nah, ini perbincangan yang panjang lah. Sehingga sekarang ada dikenal sebagai akidah salafus soleh. Ada istilah itu. Itu perbincangan ada satu bab sendiri itu. Yang pertama, ini karena kita tentang mahabbah ya, tidak tentang akidah. Jadi yang pertama dari segi aspek akidah. Tanya Rasulullah sudah. Sehingga perlu cermat dan mendalam, paham betul tentang kajian akidah tauhid yang diajarkan dan diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cumana dahulu Nabi mengajarkan akidah tauhid yang bersih dari amalan syirik. Yang kedua, apa yang wajib kita ikuti dari Nabi? Kalau tadi al-iman, kedua dari aspek al-Islam. Al-Islam. Kalau iman itu kaitan dengan keimanan, Islam itu kaitan dengan amalan-amalan zahir. Peraturan syariat. Bagaimana cara kita mengabdikan diri kepada Allah? Itu diatur oleh Islam, oleh syariat. Cara solat, cara zakat, cara puasa, cara haji, cara berekonomi, cara membina rumah tangga, cara menyambut kelahiran anak, cara menguruskan jenazah. Sewa, menyewa, pinjam, meminjam, doa, zikir, semua. Itu diatur oleh syariat. Nah, itu Islam yang dimasukkan. Dan Nabi jelaskan, sama ada Nabi telah jelaskan melalui ucapannya, Nabi kata melalui ucapan.
kamu kena buat ini, kamu kalau Rasul ke Rasul. Kadang-kadang Nabi mencontohkan syariah kepada kita melalui perbuatan, bukan dengan ucapan. Perbuatan. Dan kadang-kadang Nabi mengajar kepada kita tentang Islam, tentang syariah melalui pengakuan atau pengiktirafan. Sahabat buat, Nabi tak buat, tapi Nabi menyetujuinya. Dipanggil ikrar Nabi. Qaulun, ucapan Nabi, fi'lun, perbuatan Nabi, dan ikrar atau takrir, pengakuan Nabi. Ini yang wajib juga kita ikuti. Nabi pernah sholat, jadi imam. Sahabat di belakang makmum. Nabi berdiri, rukuk. Nabi nak mencontohkan sholat pada sahabat melalui perbuatan. Selepas habis sholat, Nabi kata apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Macam tadi kamu melihat aku sholat lain kali, bila sholat macam itu. Jadi Nabi pertama ajarkan sholat pada sahabat melalui perbuatan, dan sahabat tengok. Sebab itu Nabi kata, lain kali kalau kamu sholatlah kamu macam kamu lihat aku sholat. Dengan suruhan. Itu kedua yang wajib kita ikuti Nabi. Sehingga dalam bab ibadah kita tidak boleh mereka-reka sendiri. Kita hanya disuruh buat apa yang Nabi suruh. Itu saja. Buat sajalah apa yang Nabi suruh. Yang Nabi suruh, buatlah. Itu saja. Yang Nabi tak suruh, jangan buat. Itu dalam bab ibadah. Sebab kadang-kadang ada orang terlalu rajin beribadah. Yang Nabi suruh, tak buat. Yang Nabi suruh, tak buat. Tapi yang Nabi tak suruh, malah buat. Ini dah tak ikut Nabi itu namanya. Kan terlalu rajin, yang Nabi suruh buat, yang Nabi tak suruh pun buat juga. Dengan alasan, mungkin dahulu Nabi kurang bagi contoh. Ya sekalian, saya ingin tegaskan. Rasulullah SAW memberikan teladan kepada umatnya. Dalam hal ibadah lah, contohnya lah, sambil macam ibadah saja. Nabi memberi teladan kepada kita dalam hal ibadah untuk kita ikuti. Contoh dan teladan yang Nabi berikan pada kita ini bukan yang baik, tapi yang terbaik. Tolong dicatat. Ambillah contoh dalam bab ibadah, katalah bab sholat, bab zikir, bab apalah. Nabi memberikan teladan kepada kita untuk kita ikuti dan contohi. Teladan yang Nabi tunjukkan itu bukan yang baik, tetapi yang terbaik. Bila Nabi sudah contoh yang terbaik, mana ada lagi kita nak buat yang lebih baik? Nabi yang terbaik. Kalaulah Nabi bagi contoh kepada yang baik, mungkin kita akan fikir agak-agak ada yang lebih baik. Mungkin. Tidak. Nabi bagi contoh yang terbaik, bukan yang baik. Nah, ini itibak. Ya, ini perlu kajian juga. Sehingga betul-betul dalam hal ibadah, dalam bab Islam, syariah, kita hanya berpandukan, bergurukan kepada Rasulullah SAW. Tapi macam mana Rasul sudah tidak ada? Ya, ikut sahabat. Habis sahabat sudah memberikan contoh, ya ikut tabi'in. Mereka mewariskan ilmu. Kita memang tak dapat melihat sendiri Nabi beribadah, sahabat beribadah, tabi'in beribadah. Tapi Nabi ingatkan pada kita,
Sungguh pun kamu tidak hidup sezaman denganku. Bagi kita yang inilah, Nabi kata, taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika sekiranya kamu berpegang teguh dengan keduanya itu, niscaya kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itu pesan Nabi itu. Apa ya Rasul, dua perkara yang kau wariskan itu, yang kau suruh kami pegang dan kami takkan sesat, walaupun kami tak pernah jumpa engkau. Satu, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, wa sunnat rasuli, sunnah nabinya. Hadis-hadis yang sahih. Berpegang pada dua ini, Nabi kata, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Sudah. Mungkin kita tanya, masalahnya kami tak faham ya Rasul, macam mana Quran itu, macam mana. Nah, di sini perlunya belajar. Perlunya belajar. Belajar hadis, belajar Al-Quran, belajar agama, berdasarkan ayat Quran. Itu perlunya belajar. Diharapkan bila kita sudah belajar dan memahami apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, apa yang dimakan oleh Nabi hadisnya, ya diharapkan cara hidup kita, cara beribadah kita, cara berislam kita, diharapkan kalaupun tidak menyamai 100% apa yang Nabi contohkan, ya mendekatilah. Nak sama 100% nampaknya susah, ya mendekati. Tapi kalau ingin ikut Nabi, mengaku menjadi pengikut Nabi, dan ingin ikut Nabi, tak tahu macam mana caranya. Nabi sudah beritahu, ikut Al-Quran dan sunnahku. Nah, nak itu jamaskan, itulah perlu pemahaman. Itu nomor 2, yang wajib kita ikuti dari Nabi. Sesuai apa? Islam. Syariah. Yang ketiga, apa yang mesti kita ikuti daripada Rasulullah? Sebab Allah suruh kita ikuti Nabi. Bila kita ingin membuktikan kejuan cinta kita pada Allah dan ingin mendapatkan cinta pada Allah. Yang ketiga daripada aspek ihsan. Bab iman, bab akidah tauhid sudah sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Bab Islam yang berkaitan dengan syariah, amalan-amalan tata cara beribadah dari segi luaran sudah mendapati. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, aspek ihsan. Ihsan ini kaitannya dengan akhlak. Allahu Akbar. Nabi makan berakhlak. Ya. Nabi berkawan berakhlak. Nabi berjiran berakhlak. Nabi bermasyarakat berakhlak. Nabi tidur berakhlak. Ya. Bila Nabi katalah dicela oleh orang lain, ada akhlaknya. Jadi ihsan itu kaitannya dengan akhlak. Kaitannya dengan macam mana kita hendak membersihkan hati. Ya, contohlah umpamanya Nabi bersabda, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela, mencaci, mencerca saudara muslim itu adalah fasik. Perbuatan fasik. Dosa. Dosa besar. Mencela orang mukmin itu perbuatan fasik, dosa besar. Boleh jadi orang itu akidahnya sudah betul, alhamdulillah. Boleh jadi Islamnya, sholatnya sudah betul, alhamdulillah. Tapi bila suka bercerca sama muslim,
caci mencaci, bergaduh tak habis-habis. Mana akhlak Rasulullah? Mana bukti yang kita cinta Allah untuk memenuhi syarat diterimanya la ilaha illallah. Itu yang pesan kalau kita lihat kehidupan masyarakat orang Islam hari ini, aspek yang paling memprihatinkan kita sebagai umat Islam, aspek ihsan. Macam orang Islam ini sudah kehilangan aspek ihsan ini. Bab hukum hakam, wah tahu hukumnya haram, hukumnya halal, kayaknya tahu, ini tahu. Tapi bab ihsan, ihsan itu kaitan dengan akhlak. Macam mana kita bergaul dengan semua muslim. Orang muslim dan muslim yang lain, Nabi kata kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'du ba'dan. Seperti satu bangunan yang saling menguatkan antara satu yang unsur dengan unsur yang lain. Kal jasadil wahid. Orang muslim dan muslim yang itu macam tubuh badan yang satu. Apabila satu anggota sakit, seluruh badan merasai demam sepanjang malam. Adakah kita sesama muslim sudah seperti satu tubuh badan? Pastilah sekarang ini. Termasuk di negeri kita. Bab cerca, mencerca, memaki, mendengki, mendendam, dahsyat, sangat dahsyat. Dan itu benar-benar jauh daripada kehendak agama. Jadi sedih, sangat sedih. Mencerca orang kafir karena dia kafir, semata kafir itu pun dilarang oleh agama Islam. Ya. Menghina, mencela orang kafir semata-mata karena dia kafir itu dicela, dilarang oleh Islam. Apatah lagi sesama muslim. Sesama muslim kalau bab ihsan Nabi kata man satara musliman satarallahu yubahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutupi aib saudara muslimnya, itu aib pribadi ya. Dosa pribadi, bukan dosa sosial. Kalau dosa sosial, ya kena diproses. Dosa pribadi. Siapa yang menutupi aib saudara muslimnya, nanti Allah akan tutup aibnya di akhirat. Siapa yang meringankan kesusahan orang muslim, saudara muslimnya, nanti Allah akan hilangkan kesusahan di akhirat. Siapa yang menolong orang muslim, saudara muslimnya, Allah akan tolong dia. Itu ihsan. Ini yang orang Islam hari ini kehilangan. Hampir di mana-mana. Wahal itu adalah keutamaan. Macam mana kita mengaku mencintai Allah, sedangkan Nabi belum kita ikuti sepenuhnya akidahnya, imannya, Islam dan ihsannya. Jadi ayat ini benar-benar jawaban yang seterang-terang dan sejelas-jelasnya bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana cara kita membuktikan kejujuran mahabbah kita kepada Allah bagi memenuhi syarat diterimanya kalimah la ilaha illallah. Allah kata, ikuti nabiku. Ya Allah, apa yang patut kami ikuti daripada nabimu? Ada 3. Dari bab akidah, iman, ikuti nabiku. Dia telah mengajarkan akidah kepada kamu. Dari segi Islam, syariah, ikuti dia. Dia telah menjelaskan segala-galanya, bab syariah, halal, haramnya, boleh tak boleh, dosa tak. Dan jangan lupa, ihsannya. Jaga mulut, jaga tangan. Surah Al-Hujurat itu penuh dengan pelajaran ihsan, jemaah sekalian. Pelajaran akhlak. Kalau kita ingin tahu, di antara surah yang paling banyak mengandungi bab akhlak, surah Al-Hujurat lah.
akhlak kita pada Allah, akhlak kita pada Rasulullah, akhlak kita sama Muslim. Memberi gelar tak baik itu pun dosa, mengumpat dosa, menghina dosa. Allahu Akbar. Merasa dirinya lebih hebat, lebih baik daripada yang lain, sehingga merasa ia berhak menghinanya, dosa. Membanggakan darah keturunannya dibandingkan orang lain, dosa lagi. Dan lain sebagainya. Tapi ini sekarang ini macam hilang ya Mas. Dilaungkan hampir semua. Orang Islam tahu benda itu salah. Tapi kenapa ya kita tidak mampu melihat saudara Muslim sebagai darah daging kita sendiri. Tubuh badan kita sendiri. Saya ambil satu contoh. Bab akhlak itu tolong jelaskan. Ini penting sekali mahabbah. Coba lihat surah Al-Hujurat. Satu ayat saya ingin tunjukkan. Di dalam surah Al-Hujurat. Surah yang ke-49. Ayat yang ke-10. Surah 49 ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Innama hanya senya al-mu'minun orang-orang mukmin itu. Kita ni kita, mukmin kita. Mukmin Melayu, mukmin China, mukmin India, mukmin Arab, mukmin Negro, mukmin Banjar, mukmin Melayu, mukmin macam-macam lah. Mukmin orang putih. Semua orang mukmin Nabi kata ikhwatun. Saudara. Saudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka islahlah. Lakukan islah, damaikan. Bila ada yang tak baik, perbaiki. Bila ada yang renggang, satukan semula, cantumkan. Bila ada yang putus, sambung. Bila ada yang retak, ya pulihkan. Karena itu saudara, baina akhwaikum. Bukan malah berusaha untuk menciptakan keretakan. Bukan. Bila ada tanda-tanda retak, kita suruh baiki. Bila ada tanda retak putus, sambung. Karena kita ini ikhwah. Baik, dari segi bahasa. Ini penting ayat ini. Dari segi bahasa jam sekarang. Ikhwah itu bentuk jamak. Bentuk plural. Mufrad. Singular daripada ikhwah, akhun. Akhun. Itu satu, saudara. Jamak akhun ini ada dua. Akhun boleh dijamakkan menjadi ikhwatun. Ikhwatun. Ini contohnya. Akhun juga boleh dijamakkan dengan ikhwanun. Ikhwan. Ikhwan jamak pada akhun. Ikhwah pun jamak pada akhun. Dalam Quran keduanya diguna pakai. Bila kedua-duanya itu bentuk jamak, ikhwatun pun jamak, ikhwanun pun jamak, lalu apa bezanya? Dari segi penggunaan pasti berbeza. Apalagi Quran yang menggunakannya. Di dalam Al-Quran, kalimat ikhwan, jamak daripada akhun, ini diguna pakai untuk menunjukkan persaudaraan
A, B, C, D, seterusnya bersaudaraan, bukan karena ada hubungan nasab, tetapi karena adanya persamaan. Sama ada persamaan perangai, persamaan budaya, persamaan bangsa. Sama-sama orang Melayu, karena sebangsanya sama, boleh sebut ikhwan. Walaupun mereka ini tidak ada hubungan saudara. Karena sama-sama Melayu. Orang yang punya persamaan perangai dan peran sifat, tak ada kena-mengena, juga boleh sebut ikhwan. Bahkan walaupun berbeza jenis sekalipun. Makhluk semua. Contoh, Quran kata, wala tubadzir tabdziro. Janganlah kamu mubadzir. Dengar sebab mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Karena sesungguhnya orang yang mubazir itu ikhwan. Saudara-saudara setan. Allah tak kata ikhwah, tapi ikhwan. Karena antara syaitan dengan orang mubazir itu punya sifat dan perangai yang sama. Ada persamaan perangai. Pembaziran. Karena ada persamaan perangai dan sifat, manusia yang setan, Allah katakan dia itu saudara. Bukan karena ada hubungan nasab. Berbeza makhluk. Satu golongan satu jin. Karena ada persamaan sifat. Persaudaraan mereka gunakan ikhwanun. Sementara ikhwatun. Ikhwah. Akhun ikhwah. Dalam Al-Quran digunakan pakai untuk menunjukkan persaudaraan. Adanya hubungan persaudaraan kerana nasab. Karena nasab. Punya darah keturunan yang sama. Bahkan mungkin punya DNA sama. Daripada orang tua yang sama. Kita adik-beradik. Ikhwatun. Bukan ikhwan. Karena kita adik-beradik punya garis nasab yang sama. Ketika adik-beradik Yusuf datang ke Mesir minta bantuan. Yang masa itu di Mesir dipimpin di pemerintahnya Yusuf. Yusuf kenal adik-beradik yang datang ke Mesir minta bantuan, sementara adik-beradiknya tidak mengenal Yusuf. Quran cerita waja'a ikhwatu Yusufa. Tengok. Dan telah datang ikhwah, saudara adik-beradik Yusuf. Allah tak kata ikhwan, ikhwah. Karena ikhwah menunjukkan persaudaraan yang ada hubungan nasab. Jamaah baca surah An-Nisa. Cerita tentang hal pembahagian pusaka. Waris. Fikul mawaris. Pembagian harta pusaka, harta warisan. Yang berhak untuk saling mewarisi itu ikhwatun. Walau ikhwah. Walha ikhwah. Adik-beradik yang punya hubungan nasab. Paham ya? Jadi ikhwanun dengan ikhwatun, walaupun keduanya jamak daripada akhun, penggunaan dalam Al-Quran, kalau ikhwanun itu persaudaraan atau orang yang Allah persaudarakan bukan karena hubungan nasab, tapi karena adanya persamaan. Sama ada persamaan budaya, persamaan bangsa, atau persamaan perangai dan sifat. Sehingga manusia dan setan pun Allah kata ikhwan kalau punya perangai yang sama. Sementara ikhwatun itu saudara, bersaudara yang ada hubungan nasab, garis keturunan, DNA dia sama. Itu kaidahnya. Tiba-tiba kita baca surah Al-Hujurat 49 ayat 10, terkejut kita. Sebab apa? Sebab Allah kata, innamal mu'minuna ikhwatun. Bukan ikhwanun. Kalau ikut kaidah tadi,
Sepatutnya ayat ini bunyinya innamal mu'minina ikhwanun. Sesungguhnya orang mukmin adalah ikhwan, bersaudara. Karena antara kita sama mukmin kan tidak semua punya hubungan nasab. Saya dengan jamaah sekalian tak ada hubungan nasab. Pasti DNA-nya berbeza lah. Kita Muslim dengan orang Arab yang Muslim, dengan orang China yang Muslim, dengan orang Eropa yang Muslim. Tak ada hubungan darah. Bila tak ada hubungan darah, sepatutnya ikhwanun, bukan ikhwatun. Begitu kan? Sehingga ayat ini memberikan, apa maksudnya? Quran memberikan penegasan. Kamu mukmin dengan orang lain yang mukmin, walaupun berbeza warna kulit, walaupun berbeza darah keturunan, walaupun tidak saling ada hubungan nasab DNA pun berbeza. Ingat, persaudaraanmu dengan mereka itu persaudaraan ikhwah, bukan ikhwan. Menunjukkan erat sekali persaudaraan mukmin itu. Iya. Karena bila A mukmin, B mukmin, walaupun tidak punya hubungan darah ya mas sekalian, ini tidak boleh putus. Ya, haram hukum yang memutuskannya. Namanya qati'ur rahmi. Putus hubungan dan Allah haramkan masuk surga. Tengok. Mukmin A dengan mukmin B. Walaupun tidak ada hubungan nasab, karena mereka ini Allah kata, ikhwah, kamu ini adik-beradik. Sementara A mukmin, A dan B adik-beradik. A dan B adik-beradik. Tapi A mukmin, B non-mukmin. Katalah. Boleh putus. Pertama, antara A dan B tidak ada hak untuk saling mewarisi. Bab warisan dah putus. Kedua, dari antara A dan B karena berbeza agama, walaupun mereka ini saudara kandung, tidak ada hak untuk saling jadi wali. Tak boleh. Terus. Yang ketiga, pernah kita ceritakan kan tempoh hari, minggu lepas, bagaimana sahabat Nabi dan perang Badar. Bagaimana sahabat Nabi Allah ceritakan dalam peperangan Badar minggu lepas yang kita pelajari. Anak membunuh bapak sendiri. Bukankah itu anak benar itu mana Allahu Akbar punya hubungan darah? Iya. Tapi karena berbeza agama, putus. Iya. Allah yang memutuskannya, bukan kita. Adik-beradik bunuh. Putus. Dah tak ada hubungan. Halal. Adiknya yang mukmin halal membunuh abang yang kafir yang melawan Allah Subhanahu wa taala. Anaknya yang mukmin halal membunuh darah, membunuh orang tua yang kafir yang bertembung di medan perang, membela agama yang berbeza. Tengok, putus. Tapi mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim, walaupun tidak punya hubungan nasab, tidak saling mengenal, warna kulit berbeza, bahasa berbeza, selera berbeza, macamnya berbeza, hanya punya satu persamaan. Sama-sama mukmin dan muslim. Allah kata, kamu ikhwah, bukan ikhwan. Jangankan membunuhnya. Mencelanya pun dosa besar. Allahu Akbar. Bila A mukmin, B kafir, walaupun adik-beradik, walaupun hubungan ayah dengan bapa, boleh membunuh. Allah halalkan bunuh. Mana putus. Tapi A mukmin, B mukmin, walaupun berbeza darah keturunan, jangankan membunuh. Memberi gelaran tak elok itu pun dosa. Mencela menghinanya pun dosa. Memaki-makinya apatah lagi. Tengok. Inilah ayat-ayat seperti ini yang kita perlu tonjolkan, perlu kita highlightkan, perlu kita beri keutamaan.
Sebab akhir-akhir ini di dunia mana pun jam sekarang, ada kawan bagi tahu, bahasanya agak keras, agak sinikal, kata, ya akhir zaman ni, zaman kita sekarang ni, nampaknya memang orang Islam sedang menunjukkan bakat gaduhnya, katanya. Ada kawan beritahu, sinikal sekali bahasanya. Tak tahulah ini mungkin sudah tanda kiamat, sebab orang Islam sudah pandai menunjukkan bakat gaduhnya. Bahkan gaduh katanya ditunjukkan. Dan orang Islam sedang menonjolkan bakat gaduhnya. Kan hampir semua masalah boleh jadi punca pergaduhan, perselisihan sama Muslim. Ejek mengejek, sanggup melakukan dosa besar sesama Muslim. Bayangkan. Hanya perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya kepentingan sesaat. Kenapa saudara Muslim dikurbankan? Sedangkan itu wajib. Menyambut saudara Muslim itu wajib. Mencela mereka itu haram. Tapi ini dilanggarnya hanya untuk kepentingan sesaat. Apa yang akan berlaku pada diri kita? Masih beranikah kita mengakui, ya Allah, aku cinta kamu. Ya Allah, la ilaha illallah. Kamu ucapkan ini ikhlas, ya Allah. Cinta, ya Allah. Masih mampu kita mengaku cinta. Boleh jadi kita berani kata cinta, tapi Allah tanya, betul kamu cinta aku? Karena bila la ilah itu kamu tak beri dasar cinta aku tak terima. Betul ya Allah, apa buktinya? Salah satu daripada bukti bahwa kamu benar cinta aku, kamu mesti ikut nabiku. Adakah akidah kamu sudah ikut akidah nabiku? Adakah Islam kamu, syariah kamu sudah ikut syariah nabiku? Dan tak kalah pentingnya, adakah akhlak kamu, pergaulan kamu sesama Muslim, dalam rumah tangga kamu, sudah ikut nabiku? Tolong setiap kita mempersiapkan jawaban kita masing-masing. Karena nanti kita akan disoal oleh Allah nafsi. Di akhirat pertanggungjawabannya bagi amalan bukan rombongan, bukan jamaah. Walaupun mungkin di dunia berjamaah. Katakanlah orang melakukan kesalahan berjamaah. Ramai. Tapi pertanggungjawabannya di akhirat nafsi. Ini yang sebenarnya perlu dipahami. Insya Allah kalau kita kembali kepada ittiba'ur Rasul dalam arti kata yang sebenar. Insya Allah kalau kita ingin menunjukkan kejujuran, keikhlasan, mahabbah kita pada Allah, bagi menunjukkan kejujuran ucapan la ilaha illallah, jadi ikut Nabi, baik, masyarakat pasti aman. Dan bila sebut itabu Nabi, tiga ni, jangan hanya satu. Oh, saya itibau Rasul. Kita ini kena ikut sunnah. Ikut sunnah, dia tanya. Apa? Ya, saya orang paling ikut sunnah. Kenapa? Ya, sebab saya sudah tidak kunut. Ada kadang orang sudah membanggakan diri, seakan dia sudah ikut sunnah pasal tak kunut, katanya. Oh, pasal pas sembahyang, saya tak beri ramai-ramai, katanya. Allahu Akbar. Kalaupun itu ikut sunnah, itu terlalu kecil, jemaah sekalian. Terlalu kecil. Ya, kita memang ikut sunnah, memang kita ini orang sunnah. Apa salah? Ya, saya hari itu haji ikut sunnah, katanya. Terlalu kecil. Kalaupun itu boleh nilai ikut sunnah, subuh tak kunut, katakanlah. Lepas solat, birit tak ramai-ramai, umpamanya. Katakanlah. Nah. Sebab itu kan khilaf kan, itu saya katakan. Kalau ia sekarang itu ikut sunnah, ya apa yang patut kita banggakan? Sebab itu hanya itu saja yang sangat kecil.
Akidah bagaimana? Syariah itu kan luas, bukan hanya bab solat. Dan perlu dipertanyakan, sudahkah kita ikut sunnah Nabi dalam bab ihsan? Bab akhlak? Allahu Akbar. Nah, yang itu susah lah. Yang itu susah kan biasanya itu biasanya. Nah, itu susahlah Nabi. Itu yang biasa jarang orang bicara tentang akhlak. Ittiba' sunnah jarang orang bicara tentang akhlak. Nabi berdakwah ke Taif, bayangkan. Karena orang Makkah dah tolak, Nabi pergi Taif, harap-harap orang Taif menerima dakwahnya. Lain yang diharap, lain yang didapat. Belum sempat didakwah, Nabi sudah dihalau, diusir oleh orang Taif, dibaling batu. Tercedera kepala Nabi. Nabi tinggalkan Taif, sebab kalau tidak, ya pastilah akan dibunuh atau gimana. Nabi rehat di sebuah kebun, bersandar sebatang pokok tamar. Ya, mana nih? Nak balik ke Makkah kah? Orang Makkah nanti akan kuasai aku. Nak pergi ke Taif, pergi dahulu aku. Dia mengadu pada Allah. Tapi tak kisahlah, ya Allah, terpurau pada engkau. Kemanapun kau suruh aku tak peduli. Janji engkau tidak marah, tidak murka padaku. Asal engkau tidak murka diriku ini, ya Allah, la ubali. Nabi kata, la ubali. Aku tak kisah, tak peduli. Itu bahasa cinta yang paling tinggi sekali daripada Rasul kepada Allah. Sebab Nabi kata, ya Allah, engkau ni nak suruh aku pergi manapun aku mau. Pergi ke negeri musuh, ke orang kan, orang cacikan. Janji semua itu, asal semua itu tidak menyebabkan kamu murka engkau. Yang penting bagiku, engkau tidak murka diriku, ya Allah. Asal engkau tidak murka, apapun yang aku alami, la ubali, aku tak kisah. Itu Nabi memberikan contoh seperti itu. Itu cinta Allah. Kemudian, dalam keadaan Nabi lemah selemah-lemahnya jam 9, tiba-tiba Jibril datang memberitahu, Muhammad, Allah telah utus seorang malaikat. Itu Malakul Jabal namanya. Malaikat penjaga bukit. Tuh, dia baru datang. Tuh. Itu diutus oleh Allah. Untuk menawarkan khidmatnya kepada kamu atas perintah Allah. Kamu boleh suruh apa saja pada malaikat itu, dan dia akan lakukan. Kalau kamu suruh dia untuk angkat bukit Taif, lalu dihempap kepada penduduk Taif yang menyerang, memusuhi kamu, mencederkan kamu, dia akan lakukan. Bagi arahan dia, katalah, hai malaikat, lakukan. Dia akan lakukan. Malaikat Jibril cadangkan, malaikat Jabal bersedia. Dalam keadaan Nabi dihina, disakiti oleh kaumnya. Lalu malaikat membela Nabi, dimusnahkan saja. Nabi kata, jangan. Kalaupunlah orang-orang Taif itu menolak ajaran aku berharap nanti akan lahir daripada tulang rusuknya generasi yang beriman pada aku. Kalaulah engkau binasakan mereka, maknanya habis pupus keturunannya. Tapi kalau engkau biarkan mereka hidup, biarlah hidup. Mana tahu nanti anaknya, cucunya beriman. Mampu kita punya akhlak seperti itu menghadapi musuh. Bukankah bila kita katalah sedang dihina, dizalimi, tiba-tiba ada tawaran yang luar biasa, dan tawaran itu bukan daripada manusia, bukan manusia, dari malaikat. Ya, mungkin orang macam kita lah. Malaikat mungkin belum habis tawaran kita, buat. Karena kita puas rasanya bila melihat orang yang kita anggap menzalimi kita, disiksa depan mata kita. Itu bukan kita. Kita mungkin akan merasa lebih puas bila dapat menyaksi orang yang kita benci, dimusnahkan Allah depan mata kita.
Tapi Nabi tidak. Oh tidak, jangan. Aku tak sampai hati melihat umatku disiksa. Kalaupun dia memusuhi aku, kan dia dah orang tuanya dah berumur. Mana tahu anaknya nanti beriman. Itu Rasul, itulah akhlak. Hatta kepada musuhnya pun Nabi masih bersikap lemah lembut. Masih diharapkan kebaikannya. Kepada sama muslim, jangan tanya lagi ya. Bagaimana kasih sang Nabi pada saudara muslim? Sebagian tentera perang, sahabat Nabi, yang jadi pasukan perang Uhud, dipanggil pasukan Rumat, pasukan pemanah, sharpshooter, menjaga bukit Uhud, menyerang dari atas. Dia meninggalkan tempat itu tanpa permission daripada Nabi. Mereka diingatkan oleh Nabi, jangan tinggalkan tempat ini dalam keadaan apa sekalipun sebelum aku izinkan. Mereka tinggalkan karena mereka fikir orang kafir dah lari, tinggalkan harta benda, ambil. Ketika mereka turun, orang kafir naik dari sebelah belakangnya. Lalu mereka dihantam oleh orang kafir dari atas, diserang di atas, kalah orang Islam. Punca kekalahan orang Islam dalam perang Uhud sudah dikenal pasti. Sebagian pasukan perang, yakni yang Nabi suruh jaga bukit, serang di atas, tidak patuh pimpinan, meninggalkan tempatnya. Itu punca dia. Punca orang-orang inilah khianat, tidak amanah. Islam mengalami kekalahan, 70 tentera Islam syahid, termasuklah Hamzah bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi yang mendapat gelaran Asadullah, singa Allah. Sedih Nabi. Lepas peperangan, orang yang merasa menjadi punca kekalahan merasa bersalah, dan dia bersedia dapat hukuman apa saja daripada Rasulullah. Nak kenakan tindakan apa saja dari dia, karena dia tahu kekalahan itu berpunca daripada mereka. Orang-orang mukmin pun mengharapkan Nabi ambil tindakan pada orang Mesir. Sebab kecuan mereka ini kesannya bukan kecil. 70 sahabat tewas. Bayangkan. So, kesannya bukan remeh. Sahabat mengharapkan Nabi bisa tegas ambil tindakan. Dan orang-orang ini pun, jamaah sekalian, orang-orang ini pun, jadi mereka jadi punca itu pun, mengakui kesalahannya dan rela, bersedia. Bila Nabi ambil apa-apa tindakan pada mereka, disuruh dipulaukan, diapakan ini, mereka rela. Biasa lepas perang, habis perang Nabi akan mandi, bersihkan badan, pakai baju yang bersih, pergi ke masjid, sholat, dan kemudian bagi taklimat. Itu dah biasa. Masa taklimat itulah semua sahabat dalam keadaan sedih, mengenangkan tewasnya 70 sahabat yang lain. Ada yang memang hanya sedih dan sedih sambil menyalahkan kepada kawannya yang jahat. Sementara tentera yang menjadi puncak kekalahan pun menyesal, sedih, dan rela dihukum apa saja oleh Nabi. Itu yang dibayangkan oleh sahabat. Tapi apa yang berlaku? Rupanya, kalau kita langsung Nabi tidak menyentuh tentera-tentera Islam yang tidak amanah ini, yang menjadi puncak kekalahan itu. Nabi bahkan cinta yang lain. Cinta tentang ujian Allah, cinta tadi masa depan, rancangan gini. Sahabat terkejut. Lebih-lebih terkejut lagi, yakni tentera-tentera yang menjadi puncak kekalahan. Kenapa ya Nabi langsung tidak menyalahkan kita? Kenapa Nabi langsung tidak menghukum kita? Sahabat yang lain, kenapa Nabi tak ambil tindakan? Kenapa Nabi tetap lemah lembut, tetap ditegurnya orang ini, tetap terkejut sahabat. Coba kalau kita yang jadi pimpinan, tiba-tiba anak buah kita khianat yang menyebabkan
tentera kita kalah teruk macam tu. Apa yang kita lakukan? Ya, mungkin tak tahulah orang itu kita apa kan. Kalau kita pecat, namanya tak cukup. Tak tahulah kita pecat ke apa, tak cukup rasanya. Sikap Nabi yang tetap ya, mampu lemah lembut. Habis benda dah berlaku nak disalahkan pun tidak akan kembali. Tak akan jadi menang. Yang mati tak akan hidup semula. Ya tentulah belajar pengalaman dan jangan diulangi lain kali. Itu saja. Nabi tetap tidak menunjukkan muka marah bila melihat orang-orang ini. Tak ada. Nabi tidak menunjukkan muka marah, geram, melihat muka tentera yang menjadi punca kekalahan dan perang Uhud. Sikap Nabi ini luar biasa. Ini masalah ihsan. Ini bukan masalah iman. Ini bukan masalah Islam. Ini ihsan, lebih ihsan. Akhlak. Ketinggian budi pekerti Nabi sebagai pemimpin terhadap yang dipimpin. Sebagai ketua terhadap umatnya. Sebagai sesama Muslim. Nabi dengan umatnya Muslim. Menyebabkan Allah menyuruh malaikat Jibril turun daripada Sidratul Muntaha, membawa sepotong ayat sebagai pujian Allah dan pengiktirafan Allah terhadap ihsan Nabi yang sangat dahsyat. Ayat itu jamaah boleh rujuk masih dalam surah Ali Imran. Lihat Ali Imran ayat 159. Ali Imran 159. Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan sebab rahmat daripada Allah, engkau wahai Muhammad mampu bersikap lemah lembut. Linta daripada lain. Mampu bersikap lemah lembut bagi mereka. Mereka umatmu. Termasuk kepada tentera-tentera Islam, sahabat yang menjadi punca kekalahan dalam perang Uhud. Nabi masih mampu berlemah lembut, mesra, tidak menunjukkan kemarahan, dihardiknya, tidak diakui sebagai umatnya. Tak ada. Wah, kesalahan mereka ini bukan remeh, besar. Tak besar macam mana? Menyebabkan kekalahan dalam peperangan 70 sahabat Nabi tewas. Bayangkan. Hilangnya nyawa 70. Tapi ialah hilang nyawa itu bukan sia-sia. Mereka itu syahid. Ya. Mereka itu syahid. Kadang kalau kita berfikir itu, kadang-kadang Masya Allah. Ya. Mungkin yang hidup kesal. Apalah sebab kamulah kami kehilangan orang tua. Sebab kamulah kami mati. Mungkin yang hidup. Kecewa kami. Tapi mungkin yang syahid malah terima kasih. Agak-agak lah. Wahai kami terima kasih pada kamu lah. Wahai saudaraku. Pasal kamu meninggalkan puskawalan lah. Akhirnya kita kalah. Dan akhirnya kami dibunuh oleh orang kafir. Dan sebab kami ini, dengan sebab kamu tinggalkan pos, kami dibunuh orang kafir, akhirnya kami syahid. Kami masuk surga. Mungkin yang syahid malah terima kasih. Terima kasihlah dengan sebab kamu mengkhianati pimpinan, kita kalah dan kami jadi kurbannya. Tapi rupanya kami dipilih oleh jadi kurbannya tidak sia-sia karena kami syahid. Kami masuk surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Yang mati terima kasih, yang saudaranya yang hidup mungkin kecewa. Ya memang begitulah. Agak-agak lah kalau kita renungkan yang dimatikan tak
Tak sedih, tak kecewa kan? Tak menyesal kan? Takkan mati syahid menyesal pula. Yang mati maksud saya. Nabi lembut. Tetap ramah, tetap disapa dan ditegurnya. Sahabat yang menjadi punca kekekalan. Sikap Nabi yang lembut inilah Allah puji dengan sebab rahmatku. Wahai Nabi, engkau mampu lembut. Aku ni Rahim. Aku ni Rahman, aku ni Rahim. Dan aku limpahkan rahmatku melalui Rahman Rahimku kepada kamu. Sehingga kamu pun mampu berlemah lembut kepada orang yang melakukan kesalahan. Allah itu kan sifatnya Rahim. Hatta pada orang kafir sekalipun. Ya. Hatta pada Fir'aun, Allah ini sifat Rahimnya ada. Buktinya Fir'aun boleh bernapas, masih hidup, tak pernah sakit. Makan cukup. Itu kan rahmat Allah. Lalu Allah ingatkan, walau kunta fazzon. Dan jikalau adalah engkau fazzon. Fazzon ini mana bersifat keras, kasar. Ucapannya kasar, tindakannya kasar. Apa sajalah, perbuatannya kasar terhadap bawahan. Karena Nabi ini pimpinan, pemimpin. Gholizul qalbi. Dan yang kedua, engkau ini punya hati yang keras. Tidak ada rasa belas kasihan. Bak kata orang Melayu, jika kamu ini gholizul qalbi, mana kamu tak punya hati perut, gitulah. Tak ada rasa empati, simpati, tak ada. Tengok orang susah, ya rasa sendiri aja lah. Langsung tidak merasakan. Tengok orang sakit, rasa sendiri, saya pun pernah sakit juga. Muhammad, kalau engkau ini keras tindakanmu, suara kamu menyakitkan orang, hati kamu ini langsung, Pak kata orang tak ada hati perut lah. Lan faddu min haulik. Allahu Akbar. Niscaya, pasti mereka akan lari meninggalkan kamu. Mereka pasti akan lari menjauhkan diri dari sekeliling kamu. Coba kalau kamu marahi dan kamu ambil tindakan kepada sahabatmu yang menjadi punca peperangan, habis mereka mungkin akan merasa tak punya tempat di dalam Islam. Engkau pun sudah tidak mau pandang mereka, sahabat lain pun sudah tak menegur. Jadi mereka lari, murtad balik atau bergabung dengan Yahudi. Karena merasa tidak nyaman sebagai orang Islam. Mereka akan merasai dalam Islam ini sudah bukan macam pokok yang rendang, yang boleh dia akan tempat berteduh bila panas. Tapi orang Islam malah apa ni, caci ni, kau ni salahkan macam mana ni? Kenapa Islam panas selalu? Tidak menyejukkan. Kenapa orang Islam ini ucapan dia tidak menyejukkan hati? Kenapa kuat gaduh? Coba kalau orang yang iman tak kuat, boleh lari ya sekalian. Nah, kepada mereka ini Muhammad, betul mereka ini telah melakukan kesalahan. Dan kesalahannya bukan kesalahan yang kecil, betul. Pasal mereka lah kamu kalah perang, pasal mereka lah 70 sahabat kamu mati. Memang salah, iya. Allah mengakui. Tapi tentang kesalahan mereka padamu, Muhammad, bila mereka ini, tidakkah mereka membuat kamu kecewa, fa'fu anhum. Allahu Akbar wallahil hamd. Maafkanlah Muhammad kesalahan mereka. Kesalahan pribadi antara kamu dengan mereka, maafkan ajalah. Fa'fu itu mana hapus. Jadi jangan lagi kamu menyimpan perasaan yang tak sedap, yang tak elok terhadap mereka. Sudah hapuskan. Kecewa terhadap mereka, marah pada mereka, tak sudah hapuskan. Adapun kesalahan mereka kepada aku, kata Allah, karena mereka juga berdosa pada Allah. Adapun dosa mereka kepada aku, kata Allah, wastaghfir lahum. Bantulah, pohonlah pengampunan buat dosa mereka pada aku. Subhanallah. Nabi tidak boleh kecewa. Nabi suruh maafkan mereka bila kesalahan mereka terhadap Nabi. Adapun dosa mereka kepada Allah, Nabi oleh Allah disuruh membantu
pohonkan pengampunan. Mampu kita bersikap macam itu kepada orang yang pernah mengecewakan kita. Apalah tanpa kepada aku, tak apalah aku sudah maafkan. Adapun dosa kamu kepada Allah, aku pohonkan keampunan pada Allah. Setiap malam aku pohonkan. Itu ittiba Rasul dan itu bukti yang kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling berat akhir zaman ini. Ittiba Rasul, ittiba sunnah dalam bab ihsan. Sangat susah. Dan lain kali Muhammad, bila nanti nak berperang balik dan kamu melakukan mesyuarat dengan mereka, mengatur strategi peperangan dan itu setiap kali kamu mengadakan mesyuarat dengan sahabatmu, wasyawirhum fil amri. Dan berusaha dengan mereka dalam semua urusan. Maknanya orang-orang ini walaupun telah pernah mengecewakan kamu, menjadi punca kekalahan peperanganmu dengan orang kafir di medan Uhud, lain kali bila nak berperang atau masalah, libatkan. Libatkan. Jangan terus kamu outkan, kamu boleh. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Betul mereka salah, tapi mereka bukan orang jahat. Salah, iya. Tapi mereka bukan orang jahat, orang silap. Beza kan orang jahat dengan orang silap? Dan bila kamu sudah musyawarah dengan mereka, tetap bersama itu, faida azamta, apabila kamu telah berazam, punya keazaman yang kuat, sudah tegak, kita mesti buat ini, sepakat, susu, kita mesti serang, begini-begini, sepakat ya. Fatawakkal Allah. Selebihnya serahkan pada Allah. Jadi nanti bila ada varian ini, musyawarah dahulu atau strategi siapa yang betul ini, ya mungkin daripada segi segalanya lah. Dari serba-serbanya telah disiapkan dengan matang. Tugasan-tugasan telah dibagi. Jadi selebihnya tawakal Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Jamaah, tolong hayati ayat ini. Tadi saya katakan tadi, saya ulangi ya. Salah satu syarat la ilaha illallah kita diterima oleh Allah. Yang bila diterima oleh Allah, kita selamat daripada neraka dan masuk surga. Ada 7 ya, dalam kita punya 7. Salah satunya yakni mahabbah, cinta Allah. Contohnya Nabi Ibrahim telah membuktikan bahwa cintanya pada Allah tak pernah luntur. Tidak ada siapa yang dapat menghalangi. Hatta anaknya sendiri pun dikurbankan. Sahabat demikian juga. Sekarang untuk kita. Karena kita tak hidup sezaman dengan Rasulullah. Ya Allah, kami sangat mencintamu ya Allah. Ya. Tapi buktikanlah bahwa kamu cinta aku, kata Allah. Bagaimana ya Allah aku membuktikan cintaku pada kamu? Allah kata, ikutilah nabiku. Bila kamu betul-betul ikut nabiku, maknanya cintamu kepada aku jujur dan aku akan balas. Dan bila cintamu aku dah balas, aku ampunkan dosa kamu. Ya Allah, apa yang patut yang mesti kita ikuti daripada nabimu? Dari aspek mana? Ada 3. Ikuti nabiku dalam bab iman dan bab akidah. Jangan berakidah yang pelik-pelik. Yang kedua, ikuti nabiku dari bab syariah, Islam. Cara beribadah, ikuti dia. Kamu kan kahwin nanti, iya. Masih kahwin, ikuti. Bagaimana? Ada hukum hakam tentang kahwinan. Menyambut anak, macam mana nanti menyambut kelahiran anak? Nanti kamu karena meninggal. Ya macam mana nak menguruskan jenazah? Ikut apa yang Nabi ajar. Oh iya, ya Allah. Lagi ya Allah, yang nomor 3 apa? Yang ketiga, ihsan.
Kalau kamu betul-betul cintaku, ikuti ihsan nabiku. Akhlak nabiku. Pergaulannya, macam mana dia memperlakukan keluarganya, bagaimana dia lakukan musuh-musuhnya, bagaimana sikapnya pada orang yang membencinya, bagaimana sikapnya pada orang yang minta tolong, bagaimana sikapnya prihatinnya kepada orang miskin, bagaimana tolong ikuti. Dan ini kemuncaknya Allah puji dalam Ali Imran 159. Bila kamu sudah ikuti Nabi itu, ittiba'ur Rasul, istilahnya, itu lebih tepat. Walaupun ada yang berkata menjadi ittiba'us sunnah. Bila tiga-tiga itu telah kita jadikan panduan, macam mana ya Allah untuk kita pastikan bahwa hamba-Mu ini telah mengikuti Nabi dari tiga-tiga itu. Kamu tengok, dua warisan yang ditinggalkan oleh Nabiku. Satu, Quran, firman-Ku. Kedua, sunnahnya. Sunnah dia itu mentafsirkan Al-Quran. Pelajari kedua-duanya. Dan kamu pelajari kedua-duanya, kamu akan dapati di sana. Oh, macam ini yang Allah suruh kita buat ikut Nabi ini. Oh, ini yang Nabi suruh kita itu ikuti. Ini bermakna belajar adalah suatu yang amat-amat mustahak. Tidak mungkin kita dapat mengikuti Nabi dengan sebenar-benarnya ikut tanpa mengetahui apa yang patut kita ikuti dan bagaimana cara kita mengikuti. Jadi syarat-syarat seperti ini jamaah sekalian mustahak. Mustahak. Untuk kita senang, ittiba'ur Rasul. Dari tiga benda, ya tidak banyak, tiga saja. Bab iman, bab Islam, bab ihsan. Karena agama kita kan hanya bicara tiga itu saja. Walaupun pecahannya sangat banyak. Paham ya? Jadi harap-haraplah. Kita bukan hanya ambil berat tentang iman, akidah. Kita pun hanya berat tentang syariah. Macam nak jaga iman supaya tak campur syirik. Macam nak jaga syariah supaya tak campur bid'ah. Tapi kita juga ambil berat. Wajib ambil berat. Tentang masalah ihsan, akhlak. Itu kaitannya dengan hati. Ingat, kita dengan sesama muslim ini bukan ikhwan. Tapi ikhwah, kata Allah. Macam adik-beradik walaupun tidak ada hubungan darah dan nasab. Karena tak boleh putus. Kalau adik-beradik walaupun ada hubungan darah, boleh putus. Berbeza agama, putus. Iya. Adik-beradik kandung berbeza agama, keyakinan putus. Pertama, putus dari segi hak pusaka. Kedua, putus dari segi hak mewali. Ketiga, jika kata bertembung di medan perang, halal membunuhnya. Bayangkan. Tapi sesama muslim, Allah, jangankan memutuskan hubungan dengan mereka. Putus hubungan tak masuk surga, Nabi kata. Mencelanya, memberi gelar yang tak elok itu pun dosa besar. Ya, beri gelaran pada saudara muslim, walaupun tidak ada nasabnya kita, dengan gelar yang tak baik, itu pun dosa besar. Ada ayatnya dalam surah Al-Hujurat. Nah, inilah yang perlu kita highlightkan. Sebab sekarang Allah buat kita, tak tahulah di dunia Islam di mana-mana kita ini dipertontonkan, ya Mas Glenn. Dipertontonkan satu pemandangan, satu tontonan yang sungguh-sungguh menyalahi Al-Quran, menyalahi ihsan Rasulullah. Dan ini bahaya sih. Okeylah kalau kita tengok orang wirid sampai melompat-lompat, kata ya itu menyalahilah dari segi syariat. Betul. Kita anggap ajaran sesat. Iya, itu ajaran sesat. Kita dihubungkan dahulu dengan kerajaan langit, ayah pen di Terengganu, ajaran sesat. Iya, betul ajaran sesat. Akidahnya salah. Betul, sesat. Wajib dibenteras? Iya, wajib dibenteras. Wajib dilawan? Iya, betul. Kita dahulu diberikan kotoran yang adalah Nabi. Mengaku diri Nabi. Siapa nama kahar, kapal dulu. Itu sesat, betul. Itu sesat. Wajib dibenteras? Iya. Tapi kenapa bila bab ihsan ya jarang orang kata itu sesat. Bila bab akhlak bab ihsan yang terang-terang menyalahi Al-Qur'an dan Nabi, kenapa ya tak dikatakan sebagai ajaran sesat?
Macam dibenarkan pula. Jangan-jangan karena kita sendiri melakukannya. Yalah kalau tengok ayah pin sesat. Kita benteras. Ya karena kita tidak melakukannya. Tapi bab ihsan. Ini salah, ini menyalahi Quran, menyalahi hadis. Tapi kenapa kita lakukan? Jangan-jangan karena kita sendiri pun melakukan. So, bila kita sama melakukan, macam mana sesat menyesatkan? Kita sendiri buat. Inilah yang perlu diambil berat oleh setiap kita umat muslim. Kalau kita tak mampu nak merubah orang lain, marilah kita ubah diri kita sendiri. Itu minimum. Paling kurang. Kalau kita belum mampu ubah orang, paling tidak pasti. Tak boleh terikut-ikut kalau benda itu salah. Siapapun yang melakukannya, bila tak salah, belum Al-Quran salah. Tak kira siapa yang buat. Khasnya bab ihsan. Yang sekalian, nampaknya itu saja yang termampu saya sampaikan. Semua panjangnya kalau kita bicara tiga sekali. La ilaha illallah itu kan kaitannya dengan iman ya. La ilaha illallah itu kaitan dengan iman ya mas sekalian. Bahkan itu dasar iman. La ilaha tauhid kan. Tapi bila kita tengok syarat-syaratnya atau kita pelajari di sana ada akidahnya, ada akidah itu jelas. Di situ ada Islamnya, syariahnya jelas ada. Dan juga ada ihsannya. Jadi sebenarnya belajar tentang diterimanya la ilaha illallah itu kita bicara tentang agama kita yang menuju. Karena di sana bicara imannya, bicara Islamnya, bicara ihsannya. Jadi memang sangat luas pembahasannya. Tapi saya pikirlah sedikit banyaklah apa yang kita pelajari. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dimakan bersama. So, kurang lebihnya selama kita belajar sama. Semenjak kita cuti panjang dahulu, tentu ada kesilapan diri saya yang saya lakukan, sama daripada ucapan bahasa yang kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Saya mohon ibu ampun dan maaf. Dan sebenarnya sekarang tadi ini usaha terakhir sebelum kita masuk Ramadan. Walaupun Ramadan mungkin masih 2 minggu lagi barangkali, minggu depan belum Ramadan, tapi saya berhalangan, jadi kita cuti hingga insya Allah dipertemukan oleh Allah bila Allah izinkan selepas raya nanti insya Allah. Begitu saja. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.